Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,63% ke angka 7.200. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim. Saat ini harga mencoba untuk mulai bergerak naik dan ternyata investor besar dunia mulai kembali melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham UMVR yang bisa kita lihat hari ini masih naik 0,8% ke harga 1.885. Sebelumnya saya sempat update pergerakan UMVR setelah mencoba naik di atas 1.850. Pada video sebelumnya saya menjelaskan UMVR secara tren memang masih belum oke, kan masih bergerak downtrend, masih berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi karena saat ini mulai sideways dan mencoba naik di atas resisten terdekat yaitu 1.850, UMVR menarik untuk coba dipantau. Karena apabila berhasil break secara teknikal akan mulai tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi ada potensi dan mulai terbentuk double bottom apabila memang berhasil break 1.850. 2 hari terakhir memang candle berada di atas 1.850, tapi secara candle yang masih candle merah sehingga sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik karena UMVR saya lihat ada potensi untuk tetap menuju target di 2000 sampai garis EMA 50 di sekitar 2030. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul tancap gas berburu tambahan dividen interim untuk UMVR. Jadi UMVR akan membagikan dividen interim dan jika kita baca sekilas artikel pemberitaan ini dari data Bloomberg mencatatkan bahwa The Goldman Sachs Group baru saja memborong 2,3 juta lembar saham UMVR pada Selasa tanggal 26 November ini. Selain Goldman, Dimensional Fund Advisor juga masih membeli sekitar 2,92 juta lembar saham UMVR. Wisdom Tree Inc juga terpantau membeli saham UMVR walaupun jumlah tidak sebesar Dimensional dan Goldman. Dan secara teknikal memang belum oke, belum bergerak tren dan minimal sudah mulai sideways dan saya lihat ada potensi untuk mulai rebound mengikuti atau mendekati ex-date dividennya. Kan bisa kita lihat ex-date dividennya untuk UMVR ada di sekitar tanggal 5 Desember minggu depan. Dan jika kita lihat broker summary untuk UMVR, asing terpantau satu minggu ini mulai masuk. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan hari ini ada akumulasi walaupun memang jumlah tidak besar. Sehingga saya lihat UMVR masih on track untuk menuju atau mendekati harga 2000. Jadi memang ini merupakan target take profit di 2000 sampai garis EMA 50. Jadi walaupun ada sentimen pembagian dividen, tetap saja potensi untuk break garis EMA 50 sepertinya masih akan kecil karena belum terpantau ada akumulasi besar. Jadi manfaatkan kenaikan ini atau pembagian dividen ini untuk trading jangka pendek dan take profit apabila ternyata UMVR tetap kesulitan untuk naik di atas 2000. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara atau kenaikan sementara karena euforia dividen. Jadi pada saat mendekati ex-date dividend atau pada saat mendekati 2000 apabila gagal break, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk keluar. Karena ingat secara teknikal UMVR saat ini masih belum oke, masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Karena sebelumnya juga UMVR berhasil rebound dari 2200 tapi mencoba naik dari garis EMA 50 tetap gagal dan masih melanjutkan low-nya. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham INDF. INDF bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat turun menyentuh garis EMA 50 dan secara teknikal sebenarnya masih oke karena trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya juga INDF sempat mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan dari rebound. Jadi pada saat penurunan hari Jumat kami screening dan kami masukkan ke watchlist bareng teman-teman member untuk sama di support EMA 50 150. Auto juga saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50, nanti kita akan coba bahas. Untuk MTK saat ini sudah mencapai target take profit di 500 pada perdagangan hari ini, tapi tidak akan saya bahas di video kali ini. Jadi untuk INDF menarik, saat ini sudah berhasil rebound dari garis EMA 50 di 7400, saat ini mencoba untuk naik di atas 7600. Jadi kenaikan pada perdagangan hari ini tidak naik dan turun di 7650, tapi bisa kita perhatikan untuk INDF asing masih terus masuk akumulasi. Dan dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini asing terus masuk. Pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman yang sudah punya saham INDF misalnya saat ini masih layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk menuju target terdekat di 7.800. Baru target lebih jauhnya di 8.000. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, sebaiknya coba tunggu kembali di sekitar 7.550 sampai harga 7.500 apabila ingin coba entry saham INDF. Sekarang kita coba lihat auto. Auto secara teknikal juga saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50. Jika kita perhatikan hari Jumat terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 150. Hari Senin mencoba break ternyata gagal.
kembali melemah ke garis EMA 150 dan bisa kita lihat hari ini auto kembali rebound dari garis EMA 150 di sekitar harga 2280. Kenaikan hari ini 2% lebih membuat auto saat ini kembali mendekati garis EMA 50. Jadi karena saat ini masih berada di antar kuda garis EMA, memang lebih aman adalah kita swing take profit apabila memang ternyata auto masih gagal naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk auto, asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi dalam 2 minggu ini asing terpantau mulai masuk. Di broker summary pun terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat auto masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 sampai 2380. Jadi tetap ini merupakan target take profit apabila teman-teman sudah dapat sekitar garis EMA 150. Atau hold saja terus selama auto dia turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 2400 sampai 2500 untuk tren jangka menengahnya selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya coba analisa saham ULTJ yang jika kita lihat saham Ultra Jaya hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke 1775. Secara teknikal saham Ultra Jaya sebenarnya trennya sudah mulai downtrend setelah gagal bertahan di garis EMA 150. Setelah turun bawah garis EMA 150 bisa kita lihat saham Ultra Jaya langsung turun di bawah 1800 yang sebelumnya sempat beberapa kali menahan penurunan dari saham Ultra Jaya. Setelah tembus Ultra Jaya mulai downtrend terus terbentuk lower low. Dan setelah menyentuh sekitar 1665, Ultra Jaya mulai sideways. Dan hari ini naik dengan candle sangat solid mendekati garis EMA 50 di 1780. Dan di atasnya juga jika kita perhatikan 1800 akan berubah jadi resistance yang kuat dan ada garis EMA 150 di 1805. Jadi walaupun hari ini naik dengan candle sangat solid dan jika kita perhatikan broker summary masih ada akumulasi besar, tetap menurut saya harus hati-hati. Jadi memang kenaikan 6% ada akumulasi besar. Asing terpantau 3 hari terakhir masih keluar setelah sebelumnya asing masih masuk. Jadi untuk teman-teman hari ini dapat di sekitar 1660 sampai 1700, menurut saya harus jaga terus profit teman-teman. Pantau apakah saham Ultra Jaya besok bisa naik dari 1800. Apabila mencoba break 1800 gagal dan 1 minggu ke depan ternyata masih terbentuk candle merah mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit. Atau jadikan harga sekitar 1740 sampai 1750 untuk trailing stopnya. Apabila Ultra Jaya gagal naik dari 1800 tapi masih kuat berada di atas 1740, ini memang masih bisa hold karena ada potensi untuk masih melanjutkan high low-nya. Tapi jika tempat tahu masih lanjut turun, paling aman pertimbangkan untuk take profit karena secara trennya saat ini masih belum aman walaupun candle hari ini lumayan solid. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.